BDMX broker, ooh, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. BDMX broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. BDMX broker. Halo Sobat Trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di BDMX Trading Room, tempat di mana kita belajar trading dengan mudah dan terstruktur. Oke, kali ini saya akan membahas tentang multi time frame ya, yang dimana multi time frame kadang beberapa orang ada yang memerlukan, ada yang enggak juga. Kalau menurut saya ya, menurut saya sendiri, multi time frame ini sangat diperlukan, terutama untuk mencari titik entry yang ideal tentunya ya, untuk mencari juga titik entry yang ideal dan ditambah dengan stop lossnya juga yang tidak terlalu jauh, dan untuk profitnya kita bisa mendapatkan hal semaksimal mungkin gitu ya. Oke, di episode kali ini saya akan membahas multi time frame dipadukan dengan money hunter ya. Kita tahu sendiri nih, money hunter kan temanya tema 13, 34 dan 89 ya gitu. Dimana di video sebelumnya ini saya padukan adalah money hunter dengan RSI ya. Nah, di sini saya padukan adalah bagaimana caranya penggunaan money hunter dengan multi time frame. Oke, apakah bisa atau enggak, kita coba cek ya di video kali ini. Oke, kita masuk ke videonya. Di sini saya udah ada tampilan 3 MA ya. 3 MA ini adalah money hunter periode 13, periode 34 dan periode 89. Oke. Bagaimana sih cara penggunaannya ya? Apakah harus pindah-pindah time frame terus tiap menit tiap detik? Enggak juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini sebenarnya mudah banget ya. Jadi yang kita tahu harus dipatokin adalah kita sebagai trader itu gaya tradingnya seperti apa. 1 intraday, 2 scalping. Ya, itu dulu aja. Kalau swing gampang swingnya. Maksudnya gampang itu adalah ya udah time frame aja ya yang dilihat. Tapi kalau misalkan kita di sini kita penganut intraday ya, gaya tradingnya adalah intraday, maka kita harus sinkronkan atau lihat juga time frame di time frame H4 ya. Jadi dari D1, H4 dan H1 nya. Nah, itu multi time frame itu ya. Jadi kalau misalnya intraday, cek di situ tuh D1, H4 dan H1 nya. Tapi kalau misalnya kita scalping, kita kolaborasi time frame nya ya. Ini mulai dari M5 ya. M5, M15 dan M30 seperti itu ya. Kenapa? Kalau misalkan scalping itu dari kecil ke besar, kalau misalkan intraday dari besar ke kecil ya, jelas. Kalau scalping kita mencari adalah bukan cepat profit ya, bukan cepat profit, tapi lebih mencari perubahannya yang lebih cepat, memberikan informasinya. Kalau misalnya intraday beda kan, intraday itu harus melihat dari posisi candle daily-nya seperti apa, terus berada di mana ya, atau support dan resistennya bagaimana gitu loh. Kalau scalping ya kita harus peka terhadap perubahan dari tiap menitnya. Tapi untuk M1 nggak saya pakai, ingat ya, M1 tuh nggak saya pakai. Kenapa? Karena di M1 ini terlalu banyak dari false signal yang diberikan oleh money hunter-nya gitu ya. Nah, kita mulai ya. Cara entry-nya bagaimana? Untuk cara entry-nya saya pastikan adalah yang nonton video ini harus paham dulu dengan menggunakan moving average ya, menggunakan dengan money hunter dan sebagainya. Nah, untuk video penggunaan money hunter itu ada di video sebelum-sebelumnya ya. Jadi harus paham dulu nih. Kalau misalnya nggak paham money hunter, pasti kita nggak akan masuk ya, atau misalkan cukup lama untuk paham dengan teknik ini gitu. Ya, tapi kalau misalkan udah paham money hunter dan udah paham dengan moving average, pasti video ini juga akan dibilangnya adalah simple banget ya, atau misalkan ternyata bisa sepowerful itu ya MA2 gitu. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan. Untuk scalping ya, kita scalping dulu sebelum bahas ke intraday. Untuk scalping penggunaannya adalah kita cek tadi di M5 ya, di M5, M15 dan M30. Jadi kalau misalkan M5 nya udah disilang ya, maksudnya M5 nya udah nyilang dari
13-nya ke 34 dan dua-duanya ya 13 34 nyelang ke atas 89. Contoh di sini adalah gambarnya di sini nih. Nah, ini ya. Saya tanda ini. Di sini ini udah ada penyelangannya antara EMA 13, EMA 34 menyelang EMA 89-nya. Gitu. Nah, ketika udah penyelangan seperti itu, maka kita sudah siap-siap untuk entry apa? Entry buy gitu teman-teman ya. Di sini nih, di sini adalah ada penyelangan ya. Satu ini nyelang, lalu kedua juga EMA 34-nya nyelang. Nah, buy-nya di mana? Pertanyaannya buy-nya di mana kan? Buy-nya adalah pada saat dia retrace ya. Pada saat dia retrace di sini. Nah, setanda ini ya, yang ada gambar panah ini. Ketika dia retrace EMA 13, maka itu posisi kita untuk buy. TP-nya berapa poin? Ya, karena suka bingung. Master TP-nya berapa poin? Apakah 5 poin atau 30 atau misalkan 10 poin? Enggak ya. Kalau misalnya dari scalping dari M5 ini, target kita adalah 30 pip atau 3 poin. Contoh dari sini, ini ada 2615.59 ya. Nah, anggaplah 2615.7 ya, karena dengan split. Kita cek nih 3 poin ke atas. 2615.7 kita cek ke atas apakah dapat ya. 3 poinnya tuh dapat ya. Ini dapat loh. Ketika dia dapat langsung dia turun ke bawah lagi. Nah, kita bisa beberapa kali entry. Jadi kenapa entry-nya itu di TPN 3 poin? Apakah rugi, Master? Apakah tiba-tiba gold itu suka suka lari gitu ya, suka lari jauh gitu. Kalau misalnya 3 poin apa ngaruh gitu? Enggak ya. Karena di sini beberapa kali adalah entry-nya. Sini nih, udah TP di sini dia turun ke bawah lagi kan. Turun ke bawah, maka kita bisa buy lagi di sini nih 13. Ya, di sini nih. Ya, saya tandain 13 bisa buy lagi. Nah, kalau kesnya kayak gini gimana? Ini boleh juga dibuy lagi ya. Dia averaging buy lagi nih. Ini dibuy lagi. Seperti ini. Oke. Nah, ini TP-nya dari 2 ya. Acuan dari mana? Apakah acuan dari sini atau dari sini? Enggak ya. Acuannya adalah 3 poin dari yang atas. Contoh di sini. Kita entry di 2617, oke. 2617 kita share di situ. Kita buy ya. Kita buy di situ 2617. Tapi berarti 2620 kan. 2620 kita cek di sini. Nah, kena kan? Ya, ini 30 pip ke atas. 30 pip ke atas dan dia ke bawah lagi. Gitu. Jadi di sini pun udah kena. Jadi 2 posisi kita langsung TP. Berarti 3 kan ya. Plusnya 3. Di sini dia turun ke bawah lagi ya. Turunin ke bawah. Nah, ini sama. Pas dia turun ke bawah lagi, berarti kita waktunya untuk buy lagi. Cek di sini. 3 poin ada nggak? 3 poin. Nah, di sini ya 3 poin. Tuh kan. 30 pip dia kena. Setelah 30 pip kena, dia turun ke bawah dan menyentuh dengan moving average lagi. Gitu. Jadi beberapa kali entry. Lalu gimana sih Master buat cut loss-nya ya? Buat cut loss-nya di mana? Nah, kalau buat cut loss-nya mesti menggunakan dari moving average lagi ya. Kalau misalkan 13-nya menyerang ke 34 itu diabaikan aja, di M5-nya ya. Abaikan aja. Kalau misalkan di M5 untuk cut loss-nya adalah membutuhkan dari 2 MA ini, 13 dan 34-nya ini menyelang ke bawah MA 89. Contohnya gimana, Master gitu kan, Coach. Contohnya kayak gini. Ini di sini ada ini ya. Ini di sini, ini belum di cut loss. Belum di cut loss posisinya. Kenapa belum di cut loss? Karena dia masih belum melebihi dari belum cross dari MA 89 nih. Oke. Jadi kita abaikan aja. Tapi di sini contohnya nih. Pada saat kita punya buy, ya, di sini buy. Oke. Buy. Ya, ini buy. Tapi 3 poin di atas sini berarti kira-kira ya, kira-kira di atas sini. Tapi harganya nggak mau kena TP, melainkan dia ke bawah lagi. Ya, di sini ada cross tuh. Oke. Di sini ada cross juga nih. Nah, ya, di sini ini nyelang. Ya, di sini ini tuh nyelang. Tuh. Bener kan? Ketika nyelang seperti ini, maka kita harus ambil cut loss. Jadi posisi di sini 1 dan 2 ini posisinya itu harus kita cut loss.
Oke, terus kita cut loss. Entry-nya kapan? Entry-nya udah pada saat dia menyentuh lagi. Contoh di sini kan. Ini beberapa kali nyentuh ya. Ketika di sini nyentuh 1. Ini 1 nih. Nah, oke. Nah ya 1, namun sama. Nah, ya. Ini sama nih di sini nih. Artinya kita asalnya berarti 3 poin dari bawah kan. Di sini 3 poin, hitung. Ini belum kena ya. Harga udah ke atas lagi, tapi kenanya di sini tuh. Oh, di sini baru kena ya. Di 2612 dia baru kena. Dan dia ke atas lagi baru itu kita sell lagi. Oke. Nah, seperti ini harga kayak gini itu abaikan aja. Tetap kita masih sell. Yang terpenting adalah posisinya pada saat dia close ke atas, maka kita harus cut loss. Ingat ya, harus kita cut loss. Lalu misalkan nih M15 untuk apa dong? Ya, M15, M30 untuk apa? Kalau misalnya di M5 juga cukup. M15 ini tujuannya itu adalah untuk memastikan harga dan trennya ya. Jadi kalau misalkan M15 dan M30 nya sesuai, udah uptrend, maka M5 itu bagus untuk kita masukin gitu ya. Baru kita entry kayak misalkan hari ini kan M15 udah cross atas ya. Ini M15 udah cross atas, M30 juga sama ya, M30 juga udah sama, berarti M5 nya kita bagus untuk kita ambil entry-nya gitu. Kalau misalkan seperti ini, M5 nya dia udah cross bawah ya. M5 dia cross bawah nih, dia contoh lah harganya ke sini ya, contoh lah harganya dia ke sini. Tapi di M15 ya, M15 belum ada penyilangan ya, belum ada perubahan tren dari M15 dan M30 nya. Maka apakah bisa di follow? Bisa ya, acuannya bisa, cuman biasanya itu adalah seringkalinya kenaikannya tuh atau penurunannya tuh nggak selalu cepet ya, nggak selalu cepet, tapi kadang banyak drama dulu ya, banyak drama naik turun dulu, satu dulu sampai pada ujungnya M15 nya dia melakukan cross atau penyilangan ya. Contoh kayak gimana? Contoh kayak kemarin malam di sini ya kan, ini beberapa kali udah nyentuh tapi nggak TP, tapi ketika dia naik ke atas dia udah nyilang duluan, M5 nya udah silang duluan, lalu M15 nya dia sama nyilang, M30 nya juga nyilang, baru dia cepet ya. Di A1 beda lagi ya, di A1 dia belum nyilang, malah di A1 tuh adalah entry-nya sell ya kan, di A1 sell tuh belum nyilang, jadi kan bingung. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya antara scalping dengan intraday nggak boleh saling pindah time frame-nya nggak boleh jauh ya. Untuk scalping M5 sampai M30 batasnya, kalau untuk intraday adalah H1 sampai D1 itu batasnya. Oke. Tadi kita udah bahas nih ya, udah bahas sekarang. Berarti sekarang lagi apa coach? Kalau kayak gini, ini buy ya, kita lagi buy. Buy-nya di sini nih, 26 ya. 26 TP-nya 3 poin lagi ya. TP-nya 3 poin lagi berarti 26 29 poin 5 ya. 26 29 poin 5. 2629.5. Nah, berarti nanti kalau misalkan harga ke atas lagi itu udah TP lagi ya. Misalkan harga dari sini ke sini berarti itu udah TP lagi gitu loh. Simpel kan? Simpel banget. Simpel banget. Yang intinya adalah di sini tuh untuk money hunternya, untuk cross ya, dead cross dan golden cross kita abaikan, tapi pullback dan retrace ke moving average-nya itu yang kita manfaatkan. Paham ya? Seperti itu. Untuk A1 sekarang ya, kita bahas intraday-nya. Tadi kan udah bahas scalping. Kalau misalnya intraday, gimana dong ya? Apakah harus pindah-pindah time frame juga sama seperti scalping? Enggak ya. Kalau misalkan untuk intraday, pindah time frame itu adalah untuk menganalisa harga. Contohnya D1. Oke, di D1 dia trend down ya. Ini udah nyilang nih.
betul nggak? 13 dan 34-nya nyilang ke bawah. Dan sekarang harganya 2630 itu adalah area MA34 ya, MA34. Jadinya kalau misalkan harga ke situ, kemungkinan besarnya bakal mantul. Bukan 34 ya, tapi 13 ya, MA13. Nah di sini nih MA13-nya adalah mepet 2631. MA34-nya ada di atasnya. Oke. 2641. Nah setelah ditandai seperti ini, maka kita pindah ke time frame H4. Oke. Di H4 kita cek ya. Kita cek EMA-nya di berapa aja. Oke. EMA-nya di berapa aja. Kalau misalnya EMA-nya kayak gini ya, ada di bawah semua untuk 13 dan 34-nya, berarti harga itu sedang menuju dari harga EMA 34. 89 ya. Berarti harga sedang menuju ke EMA 89. Nah, kita tandain juga garisnya. Nih, ya. Setelah kita tandain, baru ke H1. Ya, ke H1. Nah, ini adalah yang beratnya di sini. Oke. Beratnya itu gimana? Nah, beratnya adalah kayak gini. Ketika intraday atau harian ya, untuk H1 ini dia akan sama. H1 ini berbeda dengan H4 dan D1. Kalau H4 dan D1 ini sama-sama dia trend down. Terus untuk H1 dia adalah trend up ya. Karena 13-nya udah menyerang 34 sudah menyerang 34 dan 13-nya sudah menyerang dari M89. Oke. Nah, kita seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah kita buy atau sell? Kalau intraday, yang kita lakukan adalah tunggu dulu. Tunggu dulu, pastikan MA34 bisa menembus dari MA89-nya. Atau kalau misalkan MA34 ini cross dari MA89 ya, maka ini kemungkinan besarnya gold akan naik ke atas gitu. Tapi kalau misalkan MA34-nya masih di bawah MA89, hanya MA13 saja udah nyilang, nah itu berarti ada kesempatan untuk seller untuk kembali menguat lagi, atau tren dari hariannya itu bisa aktif lagi gitu loh. Oke. Nah, kalau seperti ini kita buat NC ya. Kalau untuk H1-nya kita buat NC. Kenapa? Karena antara H4 dan D1-nya ini nggak sinkron ya, nggak sinkron. Waktu H4 dan D1-nya nggak sinkron. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tunggu dulu. Kalau misalnya MA34-nya udah nyerang MA89, maka kita bisa buy goldnya sampai dengan resisten yang di sini nih, antara 2631, 2638 atau 2641. Ya, itu loh. Kalau misalkan dari MA34-nya ini silang melewati MA89, ingat ya, MA34 tuh yang bawah. MA34 harus yang dulu MA89, baru kita bisa ngerasain bahwa goldnya nanti naik lagi ke atas. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita dari intraday, multi time frame-nya adalah kayak gitu, dari D1 ya, D1, H4 dan H1. Nah, level-level moving average-nya itu tandain pakai horizontal line. Lalu kita cek ke H1 bawah untuk memastikan bahwa gold itu akan mantul menuju moving average-nya. Gitu ya. Jadi kan berseberangan ya. Itu yang saya bilang, kita scalping nggak boleh nengok-nengok intraday. Karena apa? Karena dari M30 aja udah beda ya. M30 dengan H1 ini beda. M30 dia udah trend up nih ya. H1 dia masih belum mau trend up. Seperti itu. Oke, paham kan? Jadi ininya adalah jangan padukan kedua gaya trading. Kalau misalkan kita scalping, maka konsistennya scalping. Kalau misalkan kita intraday, maka konsistennya di intraday. Jangan dicampur-campur. Saya mau scalping, saya mau intraday. Ujung-ujungnya adalah apa? Awalnya scalping malah jadi long term, ya. Karena kita terus-terusan geser stop loss. Ingat, M30 sama H1 itu pasti beda jauh. Oke. Seperti itu untuk penjelasan dari penggunaan Money Hunter secara multi time frame ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen video di bawah ini. Kita tunggu pembahasan video berikutnya.
Kalau mau request boleh tinggal komentar di videonya dan kita akan bahas di episode berikutnya. Saya Vincent undur diri dari Trading Mix Trading Room. Selamat belajar dan happy profit. Bye bye.